Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan cerita kesaksian yang datang dari Thailand, yang menceritakan kehidupan tentang seorang umat Tuhan bernama China, dengan judul Dari Yang Tidak Beruntung Menjadi Yang Dikasihi. China dibesarkan dengan kebencian terhadap nama Yesus Kristus. China adalah penganut agama besar dunia di Kamboja, dan dia serta keluarganya membenci agama Kristen. Namun, kemudian keluarga China mulai membencinya. Semuanya berawal ketika kakek China meninggal secara tiba-tiba. China sangat menyayangi kakeknya dan telah menghabiskan banyak waktu bersamanya. Namun, dalam agama mereka, jika Anda menghabiskan banyak waktu dengan seseorang dan sesuatu yang buruk terjadi, Anda harus bertanggung jawab. Keluarga China bertanya-tanya apakah anak laki-laki itu tidak beruntung. Kemudian paman China meninggal secara tiba-tiba. China telah menghabiskan banyak waktu dengan pamannya. Sekarang keluarganya benar-benar mulai bertanya-tanya apakah dia tidak beruntung. Kemudian orang tua China bangkrut. Mereka menjual semua yang mereka miliki tetapi masih terlilit utang, pindah melintasi perbatasan ke Thailand untuk bekerja di sebuah pabrik televisi. China diminta untuk tetap tinggal di rumah. Hidupmu tidak membawa kedamaian tetapi hanya kehancuran, kata seorang anggota keluarga. Kamu seharusnya tidak pernah dilahirkan, kata yang lain. China saat itu berusia 18 tahun. Dia merasa sangat kesepian. Kemudian seorang teman mengajaknya untuk mengikuti kursus gitar di sebuah gereja Masehi Advent hari ke-7. China merasa terharu. Dia tahu bahwa orang-orang Advent mengasihi Yesus, sedangkan dia membenci Yesus. Tetapi dia sangat menyukai alat musik gitar dan dia sangat ingin belajar memainkannya. Akhirnya, dia pergi ke gereja Advent. Semenjak itu, dia tidak pernah absen mengikuti kursus gitar di gereja. Dia langsung tertarik pada pendeta dan istrinya. Mereka berbicara tentang Yesus yang sangat berbeda dengan Yesus yang dia dengar dari orang tuanya. Mereka berkata bahwa Yesus tidak hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi dia. Yesus juga mengasihi orang-orang yang membenci dia. Kasihnya begitu besar sehingga dia mati agar orang-orang yang membencinya pun mendapat hidup kekal. China mulai pergi ke gereja setiap hari Sabat. Kasih kepada Yesus bertumbuh di dalam hatinya dan dia dibaptis. Dia berdoa agar dapat dipersatukan kembali dengan orang tuanya. Dia ingin mereka menerimanya tanpa khawatir bahwa dia tidak beruntung. Saya ingin keluarga saya kembali, doanya setiap hari. Saya berjanji untuk melayanimu seumur hidup saya dan tidak akan menyembah ilah-ilah lain. Tetapi Yesus tampak hanya diam saja. China tidak memiliki pemahaman penuh tentang peran iman dalam kehidupan Kristen. Agama tradisional keluarganya sangat menekankan pada perbuatan. Jadi, saat dia berdoa, dia memutuskan untuk membuktikan melalui perbuatannya bahwa dia layak untuk ditanggapi. Dia menjadi sukarelawan untuk program 1 tahun dalam misi, sebuah kegiatan gereja di mana dia menghabiskan 1 tahun dalam pelayanan misi. Kemudian, dia membantu seorang misionaris Prancis mendistribusikan Alkitab di Kamboja. Dia berharap bahwa pelayanannya di gereja akan meyakinkan Yesus untuk menjawab doa-doanya. Tetapi, Yesus tampak seperti diam saja. Kadang-kadang, China merasa kesal dan dia berdoa, "Saya telah melakukan banyak hal untukmu. Mengapa engkau tidak melakukan apapun untukku?" Setelah 5 tahun, orang tua China kembali ke Kamboja. Mereka tidak punya pilihan. Pihak berwenang di Thailand tidak memperbaharui visa kerja mereka. Tanpa tanah dan rumah, mereka menerima undangan dari China untuk tinggal bersamanya di rumah kontrakannya. Tidak peduli apakah dia tidak beruntung, mereka tidak punya tempat lain untuk dituju. Pada hari Sabat,
China mengundang orang tuanya ke gereja. Kalian tidak punya uang, tetapi kita akan mendapatkan makanan untuk kita semua di sana, katanya. Para anggota gereja menyambut orang tuanya dengan hangat dan orang tuanya menikmati makanan persekutuan. Pada hari Sabat berikutnya, mereka kembali untuk makan dan bersekutu lagi, dan hati mereka mulai melunak. Yesus yang mereka dengar di gereja sangat berbeda dengan Yesus yang mereka benci selama bertahun-tahun. Setahun berlalu dan orang tua China dibaptis. Itu adalah mukjizat terbesar yang pernah China bayangkan. Yesus tidak hanya menjawab doanya untuk membawa orang tuanya kembali ke Kamboja, tetapi dia juga memenangkan hati mereka. Yesus telah melakukan lebih dari yang dia minta. Dengan perasaan takjub, dia menyadari bahwa Yesus telah menjawab doanya bukan karena apa yang telah dilakukannya, melainkan karena siapa Yesus sesungguhnya. Hari ini, China tidak lagi merasa dirinya tidak beruntung. Sebaliknya, dia merasa dikasihi. Dia tidak melupakan janjinya untuk melayani Yesus seumur hidupnya. Saat ini, dia sedang belajar teologi di Asia Pacific International University di Thailand sebagai persiapan untuk hidup dalam pelayanan misi. China adalah salah satu dari ribuan mahasiswa yang belajar di Asia Pacific International University karena adanya persembahan Sabat ke-13. Terima kasih telah setia dengan persembahan